Teman-teman, di sini saya akan mereview salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Saya cek memang ada di daftar OJK. Dan sekarang di sini kita akan buktikan apakah sesuai dengan deskripsi di Play Store itu atau tidak. Soalnya saya juga penasaran teman-teman ya. Jadi langsung aja, nama aplikasinya adalah Watas ya teman-teman. Aplikasinya itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan aplikasinya sendiri tuh udah diinstal banyak orang teman-teman ya, 10 juta lebih, ratingnya 4,7, hampir 5 gitu ya. Langsung aja coba kita cek deskripsinya. Nah, oke, di sini kita langsung ke poinnya. Di situ kan ada contoh ya, jika Anda pilih pinjaman tunai sebesar 1 juta rupiah dan tenornya 90 hari atau 3 bulan, maka total yang harus dibayarkan adalah Rp1.054.000 ya. Di sini sudah ada contohnya. Sekarang saya penasaran di aplikasinya apakah kenyataannya seperti itu atau tidak ya. Sebelum itu coba kita baca di sini nih. Suku bunga pinjaman itu maksimal 14% per tahun. Jadi coba kita hitung 14% dibagi 365 hari. Bunga per harinya nanti harusnya ketemunya 0,03% ya, 0,04% lah kita anggap seperti itu ya, bunga per harinya. Dan ada biaya lainnya ya teman-teman, tapi tidak melebihi 2%. Besar kecilnya ini mungkin tergantung jumlah pinjamannya ya. Oke, kebetulan saya sudah install aplikasinya teman-teman ya. Dan ini limitnya ada 1 juta tenor 90 hari. Tadi kan katanya kalau pinjam 1 juta tenornya 3 bulan atau 90 hari, bayarnya 1.054.000. Nah, ini setelah saya cek di halaman detail, jadwal pembayarannya muncul teman-teman. Perhatikan tuh ya. Nominal yang diterima itu utuh 1 juta. Bunganya, adminnya, dan PPN-nya itu di belakang gitu ya. Maka rincian pembayarannya sebagai berikut. Total yang harus dibayar adalah Rp1.272.000. Artinya itu kita kena bunganya itu sekitar 27%-an teman-teman ya. Katanya tadi Rp1.054.000, tapi kok di sini kenyataannya seperti ini. Padahal sama persis loh teman-teman ya. Perhatikan tuh. Mereka kan menuliskan bahwa contohnya pinjam 1 juta tenor 90 hari, maka total yang harus dibayar Rp1.054.000. Betul kan? Nah, masalahnya di sini kok gini, jadinya kok 1.272.000 gitu. Jadi menurut saya ini ada kesalahpahaman atau memang sengaja di Play Store itu hanya untuk memikat saja. Gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau untuk soal legalitas, ya memang aplikasi ini sudah legal dan terdaftar di OJK. Saya cek pun itu juga ada daftarnya teman-teman ya. Tapi kok seperti ini gitu kan yang jadi pertanyaan ya. Kemudian di sini mau saya klik ajukan, takutnya nanti cair teman-teman. Saya harus bayar dong. Padahal saya penasaran setelah saya klik ajukan ini apakah kita masih di review, apakah kita akan mendapatkan limit yang berbeda gitu ya. Coba diklik aja kali ya. Kalau cair ya udahlah, risiko saya ya. Oke, coba kita coba klik. Oh enggak teman-teman, enggak langsung cair ya. Takutnya nanti langsung cair. Seperti pengalaman saya dulu pas review aplikasi kredit pintar 2 tahun silam tapi ya. Itu cuma mau klik aja, mau ngelihat detailnya. Tiba-tiba cair ya, saya harus bayar dong. Padahal itu niatnya cuma bikin review aja ya, bikin konten. Malah saya harus bayar. Oke, kali ini enggak ya. Jadi di sini sebelum kita mengkonfirmasi pinjaman itu ada rincian lagi apakah kita setuju atau tidak gitu. Nah, di sini teman-teman ya, ternyata kita bisa lihat ada diskon pelunasan cepat. Jadi ketika kita melunasi lebih cepat ada diskon 2% teman-teman. 2% ini 2% dari bunga atau 2% dari pinjaman kita belum tahu ya. Tapi di sini kok nomor rekening sudah ada ya. Oh, berarti saya udah input teman-teman. Tapi untungnya nggak langsung cair gitu ya. Tapi kalau saya klik konfirmasi ini ya cair teman-teman ya. Saya nggak akan klik karena saya hanya memastikan saja apakah sesuai dengan deskripsi di Play Store itu teman-teman. Dan di video-video berikutnya nanti saya mungkin akan lebih sering seperti ini teman-teman. Saya cek di Play Store dan saya akan buktikan aplikasinya seperti apa di dalamnya supaya teman-teman juga tahu dan bisa mempertimbangkan kembali
nggak terpikat gitu, maksudnya nggak terkecoh dengan yang ada di Play Store gitu. Nah sekarang udah fix ya, ketahuan bunga sebenarnya itu berapa. Lalu kita akan hitung bunga per harinya berapa nih. Ini kan tenornya 3 bulan ya, atau 90 hari. Ini kan ketemu bunganya sekitar 27% ya teman-teman ya. Coba kita hitung lagi. 27% dibagi 90. Kita nyari bunga per hari ini teman-teman. Hasilnya ketemu 0,3% per hari. Sedangkan aturan OJK itu yang saya ketahui adalah bunga maksimal pinjaman online itu 0,3% per hari. Artinya kalau ini bunga per harinya 0,3 berarti ini mentok teman-teman. Mentok di maksimal batas aturan OJK ya. Mentang-mentang OJK ngasih aturan bunga maksimal pinjaman online 0,3% per hari. Ya udahlah mereka sikat aja yang paling mentok di atas gitu ya. Bukannya ngasih bunga di bawah 0,2% gitu atau 0,1%. Jadi mereka kasih bunga 0,3% per hari. Karena ya mentang-mentang ini masih mematuhi gitu ya. Kalaupun kita telusuri ini masih mematuhi aturan OJK teman-teman ya, tapi mentok gitulah. Apakah semua pinjaman online seperti itu? Enggak teman-teman ya, hanya beberapa saja. Enggak semuanya seperti itu, bahkan ada yang jauh lebih murah di bawah aturan OJK itu ada juga. Disclaimer di sini saya tidak ada niatan menjatuhkan pihak manapun. Saya review berdasarkan apa yang saya lihat gitu di Play Store seperti apa, terus saat saya menggunakan aplikasinya seperti apa. Ya seperti ini teman-teman ya. Sekali lagi saya tidak ada niat menjatuhkan, hanya sifatnya ngasih informasi saja ke teman-teman, ngasih tahu aja gitu. Ya supaya teman-teman tahu terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan pinjaman. Kalau aplikasinya tidak ada masalah teman-teman ya, kita udah cek tadi, masih mematuhi aturan OJK. Yang jadi masalah ya cuma nggak sesuai aja dengan deskripsi, dengan contoh yang dikasih di Play Store itu aja sih ya. Baik, mungkin segini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.